Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan korupsi dana hibah sebesar 7,1 miliar rupiah untuk atlet difabel di Bekasi. Pelakunya, Ketua Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Bekasi dan bendaharanya. Orang yang seharusnya jadi bapak dan pelindung bagi atlet difabel justru menjadi pihak yang tega merampok hak mereka. Bayangin, dana miliaran rupiah ini telah dialokasikan khusus untuk saudara-saudara kita para atlet difabel. Harapannya sederhana, supaya mereka bisa membeli peralatan tanding yang layak, bisa ikut kejuaraan, dan bisa mengharumkan nama daerah di tengah keterbatasan fisik mereka. Tapi apa yang terjadi? Uang itu justru dikorupsi. Uang yang harusnya untuk biaya pembinaan dan membeli alat tanding malah diduga kuat dipakai buat beli mobil Toyota Innova Zenix dan modal kampanye politik. Kasus ini sontak bikin geger dunia olahraga Indonesia. Di video ini, kita akan kupas tuntas kasus korupsi dana hibah atlet difabel di Bekasi, mulai dari sumber dana, korupsi yang terjadi, sampai hukuman yang berpotensi diterima pelaku. Jangan lupa like video ini, komen pendapatmu, share ke temenmu, dan subscribe channel Baiklah biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya soal hal-hal yang kelihatannya biasa tapi ternyata krusial. Mari kita bedah pelan-pelan dari mana uang sebanyak itu berasal dan bagaimana kronologinya. Jadi gini ceritanya. NPCI Kabupaten Bekasi diketahui menerima total dana hibah sebesar 12 miliar dari APBD 2024. Pencairannya berlangsung 2 tahap. Yang pertama 9 miliar pada 7 Februari 2024 berdasarkan SK Bupati Bekasi. Yang kedua 3 miliar pada 5 November 2024 berdasarkan SK Bupati berikutnya. Tujuannya mulia, untuk pembinaan prestasi olahraga disabilitas. Uang 12 miliar ini harusnya jadi bensin buat atlet difabel Bekasi untuk latihan, seleksi, dan beli peralatan. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustafa, mengatakan laporan polisi masuk pada 13 Agustus 2025. Polisi lalu melakukan penyidikan dan memperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui aliran dana hibah itu menunjukkan adanya penyimpangan. Setelah melalui berbagai proses penyidikan, Polres Metro Bekasi menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah Ketua NPCI Kabupaten Bekasi, Kardi Leo, dan mantan bendahara Normal Julian. Mereka diduga menyelewengkan dana hibah yang seharusnya dipakai untuk pembinaan atlet disabilitas. Angkanya gak main-main. Kerugian negara diperkirakan mencapai 7,1 miliar rupiah. Lantas, bagaimana modus operandi yang mereka lakukan? Dan digunakan untuk apa sih uang sebanyak itu? Bagaimana caranya uang 7,1 miliar rupiah bisa hilang? Modus operandinya sebenarnya klasik tapi dilakukan dengan sangat tega. Menurut Kombes Pol Mustafa, uang yang digunakan dipakai untuk kepentingan pribadi masing-masing tersebut. Kedua tersangka membuat berbagai kegiatan seleksi, perjalanan dinas, belanja alat-alat cabang olahraga, dan belanja modal perlengkapan kesekretariatan fiktif yang dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan uang hibah tahun 2024. Lalu, lari kemana uangnya? Inilah bagian yang mungkin bikin kita mengelus dada. Kita sering mendengar kalimat, jahat itu ada batasnya. Tapi rasanya kalimat itu harus kita revisi setelah mendengar kasus yang baru aja meledak di Kabupaten Bekasi ini. Tersangka Kardi Leo, sang ketua, diduga menggunakan uang hibah sebesar 2 miliar rupiah untuk biaya kampanye pemilihan calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Bekasi di tahun 2024. Bayangkan ironinya, seseorang ingin menjadi wakil rakyat, tapi modal kampanyenya didapat dari mencuri uang rakyat. Dalam hal ini, kelompok disabilitas. Artinya, dia ingin duduk di kursi dewan dengan menginjak nasib atlet difabel. Sementara Norman diduga menerima sekitar 1,79 miliar untuk membeli 2 unit Toyota Innova Zenix. Pembelian kendaraan itu dilakukan menggunakan identitas anggota keluarganya. Dari seluruh aliran dana yang terindikasi diselewengkan, baru sekitar 319 juta rupiah yang berhasil ditelusuri penggunaannya secara detail. Polisi juga udah menyita sejumlah barang bukti seperti 2 bendel SK Bupati Bekasi,
sejumlah mutasi rekening bank, dan uang tunai 400 juta. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Korupsi dana hibah difabel itu beda dampak kerusakannya dibanding korupsi proyek infrastruktur biasa. Kalau jalanan dikorupsi, aspalnya bolong. Tapi kalau dana atlet difabel yang dikorupsi, yang bolong adalah harapan hidup manusia. Dengan dana 7,1 miliar yang hilang, bayangkan berapa banyak kursi roda balap standar internasional yang gagal dibeli. Berapa banyak running blade atau kaki palsu lari yang gagal diadakan. Atlet kita dipaksa bertanding dengan alat seadanya. Sementara pengurusnya naik Innovazenix baru yang nyaman dan ber-AC. Ini ibarat pengkhianatan terhadap keringat dari atlet itu sendiri. Dana hibah disabilitas itu sifatnya affirmative action, alias tindakan khusus untuk membantu mereka yang punya keterbatasan agar bisa setara. Mengambil uang ini bukan cuma kriminal, tapi juga amoral. Perbuatan para tersangka membuat stigma yang buruk. Seolah-olah organisasi difabel hanya menjadi sapi perah bagi oknum yang ingin kaya mendadak atau ingin jabatan politik. Oke, kasus NPCI Kabupaten Bekasi ini adalah alarm keras bagi kita semua. Ternyata, label sosial dan kemanusiaan gak menjamin sebuah organisasi bebas dari maling. Kita harus mengapresiasi langkah tegas Polres Metro Bekasi dan Inspektorat yang berhasil membongkar borok ini sampai ke akar-akarnya. Bahkan menyita uang tunai dan menelusuri aset mobil. Kejadian ini mengajarkan kita satu hal, bahwa korupsi gak mengenal belas kasihan. Koruptor gak peduli apakah uang yang mereka ambil itu jatah makan siang anak yatim atau uang kursi roda atlet difabel. Bagi mereka, uang adalah uang. Maka, hukuman sosial dan hukum pidana harus ditegakkan seberat-beratnya. Biarkan kasus KD dan NY ini jadi contoh bahwa siapapun yang berani menyentuh uang hak disabilitas demi mobil mewah atau spanduk kampanye, tempatnya bukan di kursi dewan, tapi di balik jeruji besi. Kita sama-sama berharap, semoga uang miliaran rupiah itu bisa diselamatkan dan atlet difabel Bekasi bisa kembali mendapatkan hak mereka yang sempat dirampok. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu ngerti sesuatu yang sebelumnya kelihatan rumit, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke temenmu. Dan tentu aja, subscribe channel Baiklah biar kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya.